Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, Wang Lin dapat melihat bahwa area 10.000 kaki di sekitar formasi itu dikelilingi oleh lapisan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh area 10.000 kaki di sekitar lembah terlihat menjadi jaring hijau raksasa. Adapun Wang Lin telah terperangkap di dalam jaring ini. Ada kilatan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya di dalam jaring itu, dan mustahil untuk menghitung berapa banyak di antaranya yang berkedip hebat pada saat yang bersamaan. Terdengar kilatan dan ledakan dari tombak itu, lalu tombak retak menjadi dua bagian di tengahnya. Meskipun tombak pembatas itu hancur, Wang Lin tampaknya tidak peduli karena bagaimanapun juga tombak itu terbentuk oleh pembatasan. Sejauh tombak itu tidak merusak formasi, Wang Lin tidak terkejut. Satu-satunya cara untuk merusak formasi itu adalah dengan membiarkan formasi itu berada di tempat terbuka dan tidak mempertahankan diri sama sekali saat tombak mengenainya dengan kekuatan penuh. Alasan sebenarnya Wang Lin membuang tombak adalah karena deduksi dalam pikirannya hampir selesai dan dia dapat mulai menghancurkan formasi itu kapan saja. Walaupun tombak pembatasannya hancur dan dia terperangkap di dalam jaring cahaya hijau dengan radius 10.000 kaki, tetapi ekspresinya sama sekali tidak berubah. Dalam pikiran Wang Lin, deduksi terus mendorong ke arah suatu solusi. Tiba-tiba, tawa dingin Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Orang asing. Bagaimana formasi sukuku? Belum terlambat untuk pergi sekarang. Patahkan lengan dan kakimu, kemudian berikan jiwa asalmu agar formasi menyerapnya. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Wang Lin segera mengangkat kepalanya sambil menatap ke lembah. Tiba-tiba, bayangan simbol muncul di matanya. Akhirnya, bayangan itu dengan cepat berkumpul di matanya. Yang ke-83. Ini sudah batasnya, tetapi seharusnya cukup untuk menghancurkan formasi. Pada saat ini, deduksi Wang Lin telah mencapai puncaknya. Matanya bagaikan api neraka yang membara, seolah-olah membuat siapapun yang melihatnya akan gemetar. Dia segera menatap lembah dan berkata dengan dingin, "Dasar kurang ajar, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu." Namun tawa gila Ouyang Hua terdengar dari dalam lembah. "Begitukah? Kalau begitu biarkan orang tua ini menunjukkan siapa yang sebenarnya kurang ajar. Sosok ilusi hijau, bunuh dia." Setelah dia berteriak, jaring hijau yang mengelilingi lembah mulai menyusut dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, jaring itu sudah berada dalam jarak puluhan kaki dari Wang Lin. "Orang asing, kamu akan menjadi bayangan iblis kedua di lembahku." Suara Ouyang Hua dari dalam lembah terdengar dipenuhi dengan nafsu yang kejam. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali, tetapi pada saat ini simbol-simbol dengan cepat melintas di matanya. Setiap kali simbol itu melintas, ada cahaya redup yang bersinar. Saat mereka berkedip, simbol-simbol pembatasan terbang keluar dari matanya dan terkunci di sekelilingnya. Saat mendarat di udara, riak-riak muncul di sekitarnya lalu menghilang tanpa jejak. Saat jaring cahaya hijau itu menutup dengan cepat, semua makhluk hidup yang dilewatinya layu seolah-olah dimakan. Aura yang dipancarkannya juga menjadi semakin kuat. Di akhir kilatan lainnya, cahaya hijau hanya berjarak 30 kaki dari Wang Lin. Namun tepat pada saat ini, simbol pembatasan pertama muncul di mata Wang Lin. Segera, simbol itu menyatu ke dalam kehampaan dan menyebar seperti riak-riak, kemudian bertabrakan dengan jaring hijau yang mengelilinginya. Tidak ada suara yang menggetarkan langit, tetapi terdengar suara mendesis dari jaring, dan kecepatan menutupnya pun terhenti sejenak. Mata Wang Lin kembali berkilat dan 10 simbol pembatasan lengkap muncul. Kemudian semuanya menghilang ke dalam kehampaan dan riak-riak mulai menyebar. Suara mendesis dari jaring cahaya hijau yang tadinya berhenti sejenak
menjadi semakin keras. Kali ini, garis-garis yang tampak seperti retakan perlahan menyebar di seluruh jaring dan menciptakan serangkaian suara berderak. 30 set simbol pembatasan. Mata Wang Lin bersinar lagi dan kali ini 30 simbol pembatasan muncul sebelum dengan cepat bergabung ke dalam kehampaan. Jaring cahaya hijau yang berada dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin langsung runtuh. Jaring itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti langit berbintang dan terlihat sangat misterius. Ekspresi Wang Lin tampak biasa saja saat dia melihat ke arah lembah. Pada saat yang sama, rangkaian simbol aneh terus berkelebat di matanya. Kali ini, lebih dari 40 simbol pembatasan lengkap muncul satu persatu. Wang Lin segera menunjuk ke depan dan tatapannya menjadi lebih dingin. Semua simbol pembatasan bergetar sebelum akhirnya menyerbu ke arah lembah. Total ada 83 simbol pembatasan dari awal hingga akhir. Ini adalah serangkaian simbol pembatasan yang dibuat Wang Lin hanya untuk menghancurkan formasi ini. Sejumlah besar cahaya hijau tiba-tiba muncul di sekitar lembah dan bahkan lebih banyak lagi cahaya hijau yang muncul di dalamnya. Namun saat cahaya hijau ini muncul, simbol-simbol pembatasan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitarnya. Setiap kali cahaya hijau bersinar, itu akan meredup hingga benar-benar menghilang. Mata Wang Lin tiba-tiba bersinar saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju lembah yang ditujunya. Setiap kali dia melangkah, semakin banyak cahaya hijau yang muncul di lembah. Cahaya hijau ini terus berkumpul membentuk pilar besar yang menghantam ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tampak biasa saja, dia bahkan tidak melambat sedikit pun saat melangkah lebih jauh. Pilar cahaya hijau itu menghantam ke arah Wang Lin. Namun saat berada 10 langkah darinya, sejumlah simbol besar pembatas tiba-tiba muncul di antara pilar itu dan dirinya sendiri. Pilar cahaya hijau tiba-tiba meredup dan mulai runtuh. Adapun Wang Lin, dia tidak mengubah kecepatannya sama sekali saat dia melangkah maju. Ketika Wang Lin hanya berjarak 10 langkah dari lembah, pilar cahaya hijau itu runtuh sepenuhnya. Pada saat yang sama, lembah itu tiba-tiba berguncang dengan hebat. "Dewa, kasihanilah kami." Ouyang Hua mengakui kesalahannya. Suara tak berdaya Ouyang Hua segera terdengar dari dalam lembah. Suara Ouyang Hua terdengar tergesa-gesa dan penuh kepahitan. Setelah dia selesai berbicara, puluhan orang berjalan keluar dengan Ouyang Hua yang memimpin jalannya. Meskipun ada rentang usia yang jauh di antara orang-orang ini, namun semuanya adalah laki-laki dan mereka memiliki sejumlah besar cairan hijau yang dioleskan di sekujur tubuh mereka. Setelah Ouyang Hua keluar, dia menatap Wang Lin yang berjarak 10 langkah darinya dan memperlihatkan tatapan yang rumit. Dia diam-diam menghela nafas sebelum meletakkan tangannya dengan hormat ke arah Wang Lin dan berkata dengan nada suara menyerah, "Orang tua ini, Ouyang Hua, tidak tahu bahwa kamu adalah seorang dewa surgawi. Segala sesuatu yang baru terjadi adalah kesalahanku, dan aku bersedia bertanggung jawab atasnya. Aku mohon kepada dewa surgawi untuk bersikap baik dan tidak menghancurkan formasi itu. Karena itu akan mengekspos desaku kepada roh-roh iblis, dan kami akan menjadi makanan mereka." Puluhan orang di belakang Ouyang Hua juga menatap Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin segera menatap semua orang sebelum mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke udara dan melepaskan simbol yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa adanya riak-riak, formasi itu akhirnya mulai pulih. Melihat adegan ini, Ouyang Hua akhirnya menghela nafas lega. Tatapannya ke arah Wang Lin kini mengandung sedikit rasa hormat dan perasaan yang rumit. "Dewa surgawi, waktunya sudah semakin larut malam dan roh iblis akan segera tiba.
Jadi sebaiknya kita masuk ke dalam untuk berbicara. Kemudian dia menggigit ujung jari telunjuknya dan menekannya ke dinding di sebelah kanan. Dalam sekejap, gunung itu mulai bergemuruh seperti raksasa yang terbangun. Saat gemuruh itu semakin keras, sisi tebing mulai terdistorsi seperti lukisan, hingga terbelah dua seperti telah dipotong oleh gunting. Sebuah terowongan lurus yang mengarah langsung ke lembah langsung melewati kelompok Ouyang Hua dan berhenti tepat di depan Wang Lin. Ouyang Hua segera berkata dengan hormat, "Silahkan lewat sini, Dewa Surgawi." Wang Lin tidak membuang-buang waktu dan memang ada banyak pertanyaan yang perlu ditanyakannya. Dia langsung bergegas mengangkat kakinya dan melangkah maju. Di dalam lembah, seseorang bisa merasakan bahkan di malam yang paling gelap sekalipun masih ada harapan. Tempat ini tampak seperti tempat tinggal para kultivator. Namun, ada banyak rumah tanpa kultivator. Lingkungan di dalam lembah sangat hijau dan dipenuhi dengan dedaunan. Meskipun matahari mulai terbenam, namun seluruh area masih tampak hijau. Pandangan Wang Lin menelusuri rumah-rumah dan dia melihat orang-orang yang bersembunyi di dalamnya. Hampir setiap rumah memiliki penghuni yang bersembunyi di dalamnya, dan mereka semua adalah wanita dan anak-anak. Mereka tidak bertelanjang dada seperti pria, tetapi tubuh mereka tertutup. Adapun anak-anak itu ada yang mengintip keluar jendela saat ibu mereka tidak melihatnya. Mata mereka jernih, jelas, dan penuh rasa ingin tahu. Ketika Wang Lin melihat ini, langkahnya tiba-tiba terhenti. Segala sesuatu di hadapannya sangat berbeda dari apa yang dilihatnya sebelumnya. Meskipun dia tidak peduli dengan kebaikan atau kejahatan, serta melakukan segala sesuatu dengan kata hatinya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dengan kultivasi transformasi jiwanya, dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menghancurkan formasi itu. Dia tidak pernah menyangka tempat ini hanyalah sebuah desa. Semua orang kecuali lelaki tua bernama Ouyang Hua adalah manusia biasa. Saat ini kekuatan jiwa Wang Lin menyapu terus seluruh lembah. Ouyang Hua dan orang-orang yang mengikutinya masih mengerutkan kening. Ketika mereka melihat Wang Lin berhenti, hati mereka langsung bergetar. Bahkan ada beberapa anggota suku yang menggigit bibir bawah mereka dengan keras dan mengepalkan tangan mereka. Dalam pandangan mereka, ini adalah rumah mereka, dan demi rumah mereka, mereka rela menyerahkan segalanya, bahkan nyawa mereka. Ouyang Hua segera mendekati Wang Lin dan berkata dengan nada yang getir, "Yang mulia Dewa Surgawi, kamu..." Wang Lin segera berbalik, pandangannya menyapu orang-orang di belakang Ouyang Hua. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Wang Lin merenung sejenak sebelum menggenggam tangannya pada orang-orang ini dan berkata, "Aku telah mengganggu kalian, jadi aku tidak akan memasuki lembah." Setelah itu dia merenung sebentar dan menyentuh tas penyimpanannya. 3 botol giok akhirnya muncul. Dia melemparkannya ke depan dan botol-botol itu melayang di udara. Ada beberapa lusin pil di dalam botol giok ini. Pil-pil itu memiliki efek membantu seseorang pulih dan menstabilkan fondasinya. Ini adalah hadiahku karena menerobos masuk ke sini. Wang Lin mendesah sambil menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari lembah. Mata Ouyang Hua berbinar-binar dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap botol-botol giok itu sambil melangkah maju dan mengambilnya. Setelah membuka satu botol dan menghirupnya, ekspresinya langsung berubah drastis, lalu dia menyimpannya. Dia berbalik dan mulai berbicara kepada sukunya dalam bahasa lain. Mereka semua mengangguk dan beberapa dari mereka bahkan tersenyum pada Wang Lin dengan ramah.
dan terus menggenggam tangan mereka ke arahnya. Ketika Ouyang Hua selesai berbicara, puluhan orang itu bubar dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tak lama kemudian, terdengar banyak suara perayaan dari rumah-rumah. Di dalam lembah, anak-anak berlarian keluar rumah untuk bermain dan para wanita juga berjalan keluar. Dalam sekejap, kesunyian lembah itu menghilang dan sekarang dipenuhi dengan kehidupan. Yang mulia Dewa Surgawi, tunggu, kata Ouyang Hua sambil bergegas maju dan ekspresinya sangat tulus. Wang Lin tidak berbicara saat dia terus melangkah maju dan hendak meninggalkan lembah. Dia telah memutuskan untuk terus terbang ke timur untuk melihat misteri apa yang terkandung di dalam tempat ini. Dia juga ingin melihat seperti apa sebenarnya kota iblis kuno yang berjarak 15 juta kilometer. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang ini, Wang Lin sudah tidak tertarik lagi. Tatapan mata polos anak-anak dan tatapan mata para wanita yang ketakutan membuat Wang Lin teringat banyak hal. Ouyang Hua tidak berani mendekat dan segera berkata dengan keras, "Yang mulia Dewa Surgawi, malam ini adalah malam roh-roh jahat. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan memiliki cukup energi untuk melawan sejumlah besar roh-roh jahat itu. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini untuk saat ini? Jika kamu masih ingin pergi, besok tidak akan terlambat." Ini adalah kedua kalinya Wang Lin mendengar kata-kata malam roh iblis dari Ouyang Hua. Dia segera berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Apa itu malam roh iblis? Ouyang Hua segera menjawabnya. "Yang mulia Dewa Surgawi, orang tua ini tentu akan menceritakannya kepadamu secara terperinci. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahku dan membicarakannya di sana?" Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Rumah Ouyang Hua berada di sudut paling utara desa. Tidak ada rumah lain di sekitar rumahnya yang membuat tempat ini sangat tidak biasa. Rumahnya berbentuk bundar seperti roti kukus dan sebagian terkubur di bawah tanah serta berwarna biru kehijauan. Rumah itu berukuran lumayan besar dengan tempat tidur kayu, meja kayu, dan kursi kayu di dalamnya. Ada juga beberapa barang lain yang tersebar di seluruh ruangan. Ada beberapa hiasan di dinding dan di sudut yang tidak mencolok ada sebuah lukisan. Saat berdiri di dalam ruangan, tatapan Wang Lin tertuju pada lukisan di dinding sambil merenung dalam diam. Lukisan ini sudah menguning dan sudut-sudutnya rusak. Jelas lukisan ini sudah ada sejak lama. Sosok di dalam lukisan itu adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahunan. Dia menatap ke kejauhan seolah-olah sedang memikirkan sesuatu dan tangannya diletakkan dengan santai di depan dadanya yang membentuk segel aneh. Mengikuti arah pandangan pria itu, terlihatlah langit, ada awan hitam di udara dan ilusi tampak muncul darinya. Namun lukisan ini terlalu tua, jadi tidak mungkin untuk melihat apa sebenarnya yang ada di dalam awan hitam itu. Ouyang Hua berdiri dengan hormat di samping Wang Lin sambil mengikuti pandangannya ke arah lukisan dan tanpa sadar memperlihatkan ekspresi kagum. Tak lama kemudian, saat tatapan Wang Lin masih tertuju pada lukisan, dia perlahan bertanya, "Sudah berapa lama formasi ada di sekitar lembah ini?" Ouyang Hua merenung sejenak lalu menjawabnya perlahan, "Formasi ini sudah ada sejak lama, jadi tidak ada yang ingat kapan formasi ini ditempatkan. Dari apa yang dapat kuingat, yang ku tahu hanya bahwa bertahun-tahun yang lalu, seseorang bernama Wang Long membawa leluhurku dan menempatkan mereka di sini. Konon saat itu, formasi ini sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini orangnya?" Tatapan Wang Lin masih tertuju pada sosok yang ada di dalam lukisan. "Iya, dia adalah Wang Long, sang dewa surgawi tertinggi."
Kekaguman di dalam tatapan Ouyang Hua menjadi semakin kuat. Huang Long. Dia benar-benar bernama Huang Long? Mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius. Setelah beberapa lama, dia mendesah pelan dan mengusap lembut bagian di antara alisnya. Huang Long, apa yang sebenarnya terjadi? Wang Lin tampaknya telah melupakan keberadaan Ouyang Hua dan masih mempertahankan pandangannya pada lukisan itu. Pria di dalam lukisan itu sangat tampan dan dipenuhi aura surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang makhluk surgawi, maka orang-orang pasti akan mempercayainya. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi kebingungan. Tatapan seperti ini sangat jarang terlihat dari Wang Lin. Hati Wang Lin selalu kuat, tetapi saat dia memasuki ruangan dan melihat lukisan itu, jiwanya pun terguncang. Wang Lin merenung cukup lama sebelum bertanya perlahan, "Bagaimana kamu tahu dia bernama Huang Long?" Ouyang Hua bingung dengan pertanyaan ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memberanikan dirinya untuk bertanya, apakah kamu mengenal Huang Long, sang dewa surgawi tertinggi?" Wang Lin segera mengerutkan keningnya. Melihat reaksi Wang Lin, Ouyang Hua segera berkata, "Semua yang aku ketahui berasal dari leluhur pendiri. Dari dialah aku mendengar namanya Huang Long." Wang Lin hanya diam sambil melihat lukisan itu dan memperlihatkan ekspresi penuh kenangan. Hatinya seakan-akan telah menembus laut roh iblis timur, menembus angkasa, langit, dan kembali ke kampung halamannya di planet Sujaku. Hatinya juga kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu, kembali ke pemuda yang baru saja meninggalkan lembah, tidak diterima oleh para kultivator, dan ditawan oleh semua orang desa. Setelah sekian banyak takdir yang ditentukan, pemuda ini diterima di sebuah sekte. Sekte ini disebut Sekte Heng Yue. Ada seseorang di Sekte Heng Yue yang bernama Huang Long dan dia adalah master sekte. Huang Long dari Sekte Heng Yue masih dalam tahap formasi inti. Meskipun penampilan mereka sama, tetapi mereka tidak mungkin orang yang sama. Wang Lin segera merenung dalam diam. Namun memiliki nama dan penampilan yang sama terlalu aneh. Tidak heran tempat ini disebut Laut Roh Iblis Timur. Kata iblis sangat cocok untuk tempat ini. Tatapan Wang Lin jatuh pada awan hitam di sudut lukisan. Ouyang Hua segera berdiri di sampingnya dan berkata dengan hormat, "Awan hitam di dalam lukisan itu melambangkan malam roh-roh jahat. Hanya dengan berada di dalam formasi itu, kamu bisa aman." Apa hubungannya bulan purnama dengan roh jahat? Mata Wang Lin langsung menyipit. Tempat ini adalah tanah para roh jahat. Jadi wajar saja jika ada hari-hari ketika roh-roh jahat keluar untuk berburu. Dan hari-hari itu adalah saat bulan purnama. Ouyang Hua dengan cemas melihat keluar. Saat ini senja hampir berakhir dan akan segera berubah menjadi malam. Malam ini bulan purnama. Dewa surgawi dapat melihat perburuan roh-roh jahat nantinya. Ouyang Hua segera menarik kembali pandangannya, namun ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah merenung sejenak, dia berkata perlahan, "Apa yang kamu bicarakan tentang hal yang kubutuhkan dan akan kuperoleh di kota iblis kuno?" Setelah Ouyang Hua mendengar ini, dia ragu-ragu tetapi segera mengatupkan giginya dan berkata, "Karena Dewa Surgawi telah bertanya, maka aku tidak akan membuang-buang waktu. Tanah roh-roh jahat terlalu besar dan rumor mengatakan bahwa ada total 9 negara di tanah ini. Negara tempat kita berada adalah negara iblis langit. Lebih tepatnya, tempat ini adalah bagian dari negara iblis langit. Tetapi ini adalah tanah tandus. Setelah laki-laki tua ini membangkitkan kekuatannya di kota iblis kuno, aku hanya bisa mencapai 1 bintang. Aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Jadi aku kembali ke sukuku sebagai tetua
untuk mendidik anggota sukuku. Di negara iblis langit ada Raja Iblis Khonsu. Di bawahnya ada 8 jenderal iblis agung, 10 juta prajurit iblis, dan lebih dari 100 kota. Itulah kekuatan satu negara. Ouyang Hua mengatakannya dengan penuh hormat. Adapun hal yang disebut oleh orang tua ini tentang dewa surgawi, itu adalah cerita yang panjang. Hampir semua orang di sini tahu bahwa orang asing akan muncul setiap 5.000 tahun sekali. Setiap kali orang asing datang, mereka menciptakan pertumpahan darah. Semua orang asing ini pergi ke berbagai negara dan menduduki berbagai posisi. Semakin banyak mereka berkontribusi, semakin tinggi posisi mereka. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa salah satu dari 8 jenderal besar negara iblis langit adalah orang asing yang datang bertahun-tahun yang lalu dan dia tidak pernah kembali lagi. Setelah orang asing masuk, mereka mengalami perubahan misterius. Mereka sering saling membunuh seolah-olah hal itu akan menguntungkan mereka. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh lelaki tua ini. Karena dewa surgawi adalah orang asing, aku yakin kamu lebih memahami hal ini daripada diriku. Wang Lin sedikit mengerinyit saat mendengarkan ceritanya. Dia tampak mengerti tetapi tidak yakin. Setelah merenung sebentar, dia berkata perlahan, "Kamu masih belum memberitahuku apa yang kuinginkan." Tubuh Ouyang Hua menegang dan dia merenung dalam diam. Namun Wang Lin masih menunggunya dengan tenang dan pandangannya masih tertuju pada lukisan itu. Tak lama kemudian Ouyang Hua menghela nafas dan berkata, "Yang mulia Dewa Surgawi, aku tidak akan berbohong kepadamu. Meskipun tempat ini memiliki apa yang kamu butuhkan, itu terlalu penting bagi kami. Jika kamu mengambilnya dengan paksa, maka semua orang di dalam lembah akan mati satu persatu." Mata Wang Lin menyipit dan untuk pertama kalinya tatapannya meninggalkan lukisan itu dan beralih ke Ouyang Hua. Tanpa sadar Ouyang Hua juga menatap Wang Lin dan tatapan mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Ouyang Hua perlahan menundukkan kepalanya, tetapi kemudian dia tiba-tiba mengangkatnya dan berkata, "Namun jika Dewa Surgawi masih memiliki pil seperti sebelumnya, maka tidak apa-apa jika orang tua ini memberimu apa yang kamu butuhkan." Tangan kanan Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya dan botol-botol giok keluar satu persatu. Botol-botol giok ini memancarkan cahaya putih dan jumlahnya tidak kurang dari selusin botol. Setelah terbang melingkar di udara, botol-botol giok itu kembali ke kantong penyimpanan. Tatapan mata Ouyang Hua mengikuti botol-botol giok itu saat berputar-putar di udara. Baru setelah botol-botol itu kembali ke tas penyimpanan, dia menarik pandangannya. Setelah menelan ludah, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Pil yang dibawa orang asing selalu menjadi harta karun penting di sini. Karena kami tidak punya bahan untuk memurnikan pil. Ikuti aku, Dewa Surgawi. Aku akan membawamu melihat apa yang kamu butuhkan." Saat ini Ouyang Hua tampak seperti telah membuat keputusan besar saat dia menggenggam tangannya dan memimpin jalan. Wang Lin dengan santai mengikutinya keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Meskipun langit sudah gelap, namun masih ada api unggun yang menerangi lembah. Para lelaki di lembah itu duduk di samping api unggun yang menyala-nyala dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Sedangkan para wanita, mereka duduk di dekat para lelaki sambil menggendong anak-anak. Mereka mendengarkan para lelaki itu berbicara dan memperlihatkan senyuman kepuasan. Terlihat seluruh lembah dipenuhi dengan aura kedamaian. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.